Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dicap sebagai penghasut perang. Emir Qatar dan Raja Yordania menjadi dua pemimpin yang paling lantang mengecam kebijakan Israel dalam sidang umum PBB di New York. Keduanya menilai Netanyahu bukan mitra perdamaian, melainkan pemimpin yang memilih jalan konflik. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menyatakan Israel telah memilih perang ketimbang memulangkan 48 sandera yang tersisa. Serangan pada 9 September 2025 terhadap pimpinan Hamas di Doha, Qatar disebutnya sebagai upaya untuk menggagalkan perundingan gencatan senjata yang sedang dimediasi Qatar. Al-Thani menuduh Netanyahu memandang perang Gaza sebagai peluang memperluas permukiman dan mengubah status quo di tempat-tempat suci, termasuk di Bukit Bait Suci atau Temple Mount yang menjadi lokasi Masjid Al-Aqsa. Al-Thani menilai Netanyahu percaya pada gagasan Israel Raya yang secara langsung mengancam kedaulatan negara-negara tetangga. Dalam pidatonya, Emir Qatar menyebut Israel sebagai musuh di kawasan dan menegaskan bahwa Israel terlibat dalam genosida. Ia juga mengungkap Netanyahu secara terbuka bangga menolak berdirinya negara Palestina. Kecaman tajam juga dilontarkan Raja Yordania Abdullah II. Ia menyebut perang Gaza sebagai salah satu momen tergelap dalam sejarah PBB. Hampir seluruh pidatonya didekatkan untuk mengekspos kebijakan Netanyahu. Abdullah menuduh Israel merampas tanah, memperluas permukiman ilegal, menggusur warga, serta merusak situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Menurutnya, seruan Netanyahu tentang Israel Raya adalah provokasi yang merupakan ancaman langsung bagi integritas wilayah negara-negara Arab. Raja Yordania menegaskan, masyarakat internasional harus berhenti berilusi bahwa pemerintahan Netanyahu adalah mitra perdamaian. Sebaliknya, tindakan di lapangan justru mengubur solusi dua negara. Abdullah memperingatkan retorika Netanyahu yang menyasar Masjid Al-Aqsa beresiko memicu perang agama yang akan meluas hingga melampaui kawasan. Senada dengan itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga melancarkan kecaman pedas. Ia menyebut serangan Israel di Gaza sebagai genosida. Ia bahkan menunjukkan gambar kehancuran di hadapan Majelis Umum PBB. Erdogan menegaskan ini bukan perang melawan teror, melainkan pendudukan, deportasi, dan penghancuran kehidupan warga sipil. Erdogan juga menyatakan Netanyahu jelas tidak tertarik pada perdamaian atau pembebasan sandera. Menurutnya, kebijakan Israel saat ini bahkan mengancam nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut kekerasan di Gaza sudah memasuki tahun ketiga yang mengerikan. Ia mengungkap skala kematian dan kehancuran melampaui konflik lain selama hampir 9 tahun masa jabatannya. Guterres menegaskan hukum internasional harus segera ditegakkan, gencatan senjata permanen diterapkan, dan semua sandera dibebaskan. Kecaman internasional yang mengarah langsung kepada Netanyahu menegaskan perang Gaza tidak hanya memicu penderitaan kemanusiaan, namun juga semakin membuat Israel terisolasi di pentas diplomatik. Qatar, Yordania, Turki, hingga Sekretaris Jenderal PBB kompak menyebut Netanyahu sebagai biang ketegangan, penghalang perdamaian, dan penghasut perang. Kini pertanyaannya, apakah tekanan internasional ini mampu menghentikan retorika dan kebijakan keras Netanyahu? Atau justru akan mempertebal sikapnya di tengah konflik yang terus meruncing?